kami mempersembahkan segala pahala dari nilai kebajikan ini kepada perdamaian dunia yang abadi, negara kesatuan Republik Indonesia yang adil dan makmur, dan segenap bangsa dan rakyat Indonesia agar dilimpahin keselamatan, keberuntungan, kedamaian, dan kemakmuran. Semoga semua makhluk berbahagia. Sarwa Manggalam. Om Mani Padme Hum.
Ya, ini untuk puja bakti ialah salah satu bagian Walubi dalam kepedulian sosial. Ya, kita bukan hanya sosial masa keagamaan, juga sosial benar kemasyarakatan. Ialah karena kesejahteraan Anda merupakan kebahagiaan kami umat Buddha Indonesia, itu adalah moto di Walubi. Kali ini kita pusatkan di bakti sosial kesehatan dan membagi susu buat balita yang kurang gizi. Sementara untuk tepatnya pas Hari Raya Wesak kita hanya 2, mungkin akan disambung di bidang-bidang lain. Ya, saya menghimbau pada lapisan masyarakat Buddhis ya dari masing-masing majelis yang tergabung di dalam Walubi ya supaya kegiatan ini bisa dibantu. Sebab tanpa bantuan umat sendiri, bakti sosial maupun Walubi itu juga nggak ada artinya. Sebab Walubi itu merupakan milik semua umat Buddha Indonesia. Upacara prosesi Waisak 2543 tahun 1999 dari Candi Mendut menuju ke Candi Borobudur Minggu 30 Mei 99. Hari ini, Minggu tanggal 30 Mei 1999, matahari menyinarkan kehangatannya, tidak saja memberikan kehangatan bagi raga, namun juga jiwa yang mendambakan perlindungan Sang Triratna. Seluruh umat Buddha berkumpul hari ini di Candi Mendut untuk bersama-sama menyelenggarakan acara prosesi Waisak 2543 tahun 1999. Hari Raya Trisuci Waisak 2543 tahun 1999 ini menjadi momentum yang mendukung penjernihan jiwa, kerukunan, persatuan, dan kesatuan para biku sangga dan umat Buddha Indonesia. Kiranya mampu menciptakan iklim yang sejuk bagi masyarakat, bangsa, dan negara dalam menghadapi kondisi kehidupan yang dilanda oleh multi krisis yang bersumber pada krisis moral dan telah menimbulkan dampak yang sangat memprihatinkan, yakni terpuruknya kehidupan rakyat kecil di dalam penderitaan. Semoga dengan upacara prosesi api dan air Waisak 2543 tahun 1999 ini yang tidak saja dihadiri oleh seluruh umat Buddha, namun juga para pejabat pemerintah ini akan membawa kebahagiaan dan kedamaian bagi seluruh bangsa Indonesia. Kelahiran para Buddha merupakan sebab kebahagiaan. Pembabaran ajaran benar merupakan sebab kebahagiaan. Kerukunan sangga merupakan sebab kebahagiaan. Usaha keras mereka yang mempertahankan kerukunan merupakan sebab kebahagiaan. Setelah diadakan upacara pemberangkatan dari seluruh peserta prosesi ini, maka perjalanan dari Candi Mendut menuju ke Candi Borobudur dilaksanakan. Keberangkatannya ditandai dengan upacara khusus dengan bendera merah putih dan bendera Walubi yang dilaksanakan oleh Ketua Dewan Pimpinan Pusat Walubi, Ibu Dokteranda Siti Hartati Murdaya, dan Ketua Umum Panitia Waisak Nasional 1999, Bapak David Herman Jaya. Adapun barisan dalam prosesi ini terdiri dari barisan pembawa bendera merah putih, barisan pembawa bendera Buddhis, barisan pembawa bendera Walubi, barisan pembawa api, barisan pembawa relik suci, barisan Bhinneka Tunggal Ika, kemudian barisan puja, barisan sangga, dan diikuti oleh seluruh umat Buddha. Bagi
Namo Buddhaya. Saudara-saudara sekalian yang berbahagia, kita pada hari ini berkumpul di tempat yang suci Candi Borobudur untuk memperingati Hari Raya Waisak 2543. Dikatakan bahwa 2543 tahun yang lampau terjadi satu peristiwa penting yang menggetarkan batin dan pikiran umat manusia di dunia ini, yaitu di satu pagi hari di ufuk timur terbit matahari. Matahari yang menyinarin kesadaran umat manusia. Matahari yang sesungguhnya adalah Sang Buddha sendiri. Mengapa Sang Buddha diibaratkan dengan matahari? Buddha diibaratkan seperti matahari karena beliau telah menghalau kegelapan yang menyelubungin pikiran manusia. Baru pada waktu itulah di dunia ini disadarin akan ajaran Dharma yang mengajarkan bahwa pada dasarnya manusia memiliki sifat-sifat seperti ketidaktahuan, kebodohan, yang pada waktu itu merupakan pengalaman yang biasa dan merupakan pandangan umum di dunia ini. Apakah mungkin di dalam situasi yang bergejolak ini, penuh dengan penderitaan, penuh dengan kesulitan, kita mampu menyelesaikan segala permasalahan? Saya yakin sepenuh-penuhnya bahwa obatnya adalah cinta kasih. Cinta kasih adalah motivasi penentu. Dengan menumbuhkan cinta kasih di dalam diri kita masing-masing, kita akan mampu untuk bertahan dan berbuat sesuatu di dalam situasi yang sesulit apapun. Cinta dan kebaikan adalah dasar yang penting dari satu masyarakat. Jika kita kehilangan perasaan-perasaan ini, masyarakat akan mengalami masalah-masalah yang serius. Dengan demikian, kita mewujudkan praktek nyata di Candi Borobudur ini dengan dukungan sepenuhnya dari segala genap umat manusia, para dokter, dan semua rohaniwan, dan khususnya Angkatan Udara yang telah membantu Yayasan Paramita dan Cuci Internasional mengadakan bakti sosial, pengobatan cuma-cuma gratis. Ini adalah bentuk nyata dari cinta kasih sumbang si kita sebagai umat manusia. Sebagai pesan Waisak, saya mengajak kepada semua, marilah kita bahu-membahu di dalam mengatasi segala permasalahan yang ada tanpa memandang perbedaan-perbedaan. Tingkatkan praktek Dharma kita. Orang yang lapar tidak akan kenyang hanya dengan memandang makanan yang ada, tetapi ia harus memakan makanan tersebut agar merasa kenyang. Dharma bukan hanya didengar, tetapi dilakukan dan dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Seperti yang disabdakan Sang Buddha, biarpun banyak membaca kitab suci, tetapi tidak berbuat sesuai dengannya, orang yang lengah ini tidak akan memperoleh manfaat dari kehidupan suci. Bagaikan seorang gembala sapi yang hanya menghitung peliharaan orang lain. Sebaliknya, meski hanya sedikit menyimak kitab suci, namun menerapkannya, menjalankannya dalam pelaksanaan,
telah menanggalkan nafsu, kebencian, dan kesesatan, menembus kebenaran, terbebaskan batinnya, tidak melekat apapun, sekarang maupun mendatang, niscaya pasti ia akan memperoleh pahala dari kehidupan suci sebagaimana mestinya. Sebagai penutup, saya ambil perkataan yang mulia Dalai Lama, yaitu karena kita hidup harmonis di dalam planet bumi yang kecil ini, kita harus dapat belajar harmonis dan damai, baik dengan sesama maupun dengan alam. Ini bukan hanya mimpi, tetapi merupakan satu kebutuhan. Ini bukan hanya mimpi, tetapi satu kebutuhan. Selamat Hari Waisak yang ke-2543 tahun 1999. Semoga semua makhluk berbahagia dan mengambil manfaat dari ajaran agung Sang Buddha. Tidak lupa saya ucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak dan para hadirin sekalian. Dan khususnya kepada Ketua Umum Walubi, Ibu Dr. Anda Siti Hartati Mudaya, yang saya lihat sendiri dengan mata sendiri begitu banyak pengabdian dan pengorbanannya untuk sesama. Tompa Jiten Kasum Chompa Tang. Semoga Sang Buddha muncul di dunia ini. Tempa Nyiwo Sintu Sewa Tang. Semoga cahaya Dharma bersinar seperti mentari. Tensin Punuh Sintu Tumbai. Semoga pemegang ajaran Buddha Dharma hidup harmonis seperti bersaudara. Tempa Nyuring Nempe Trasi Sok. Dan semoga segalanya beruntung untuk Dharma abadi selamanya. Terima kasih, semoga semua makhluk berbahagia. Sarwa Manggalam, Om Ahung Beja Guru Pema Sidi Hung, Om Mani Padme Hung.
yang kami hormati, mohon perhatian. Bapak Presiden Republik Indonesia beserta Ibu Hasri Ainun Habibie tiba di tempat acara. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Yang terhormat Bapak Presiden beserta Ibu Hasri Ainun Habibie, hadirin para tamu undangan yang kami hormati. Acara peringatan Trisuci Waisak 2543 tahun 1999 hari ini segera dimulai dan dibuka dengan laporan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Walubi, Ibu Dr. Anda Siti Hartati Murdaya. Namo Buddhaya. Atas nama perwakilan umat Buddha Indonesia Walubi, perkenankanlah kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Presiden Republik Indonesia beserta Ibu Hasri Ainun Habibie dan seluruh rombongan yang telah meluangkan waktunya yang sangat berharga untuk menghadiri peringatan Waisak Nasional 2543 di Candi Agung Borobudur ini. Waisak merupakan hari penting bagi umat Buddha Indonesia dan bagi umat Buddha sedunia, sebab memperingati 3 peristiwa bersejarah, yaitu kelahiran, pencapaian penerangan sempurna, dan wafat atau parinibbana Sang Buddha Gautama, Guru Agung yang telah mencapai jalan kebebasan semua makhluk dan manusia dari penderitaan. Sejak bulan Desember 1997 sampai saat ini, umat Buddha telah membagikan sembako dan beras kepada ratusan ribu warga yang tidak mampu di sekitar Pulau Jawa dan ditirukan oleh para dewan pengurus daerah dan dewan pengurus kecamatan Walubi di seluruh Indonesia. Walubi juga telah berupaya belajar dari Yayasan Buddha Suci Internasional untuk melaksanakan bakti sosial kemanusiaan, termasuk pengobatan gratis kepada mereka yang lemah ekonominya dan yang sangat lemah. Sejak bulan Maret 1998 sampai saat ini, Walubi telah melaksanakan pelayanan pengobatan cuma-cuma, termasuk pasien TBC, pasien bedah tumor, bedah sumbing, benjolan-benjolan, katarak, dan berbagai pengobatan-pengobatan penyakit dalam, anak, gigi, dan sebagainya. Jumlah pasien yang dilayani sudah mencapai puluhan ribu orang. Dan Walubi mengadakan kerjasama antar umat beragama, agama Kristen, Katolik, Hindu, dan Islam. Sebagai amanat Pasamuan Agung 1 Walubi, umat Buddha Indonesia bertekad melaksanakan Dharma agama dan Dharma negara. Dharma negara di sini bukan berarti terlibat pada urusan politik praktis, namun yang dimaksud dengan Dharma negara ialah mengabdi kepada negara, khususnya di bidang kemanusiaan, kehidupan kita di dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nuansanya adalah dunia dan akhirat, sedangkan urusan politik hanya terbatas pada urusan dunia saja. Dengan demikian kita akan senantiasa
mencari ke dalam hati nurani masing-masing pribadi untuk menemukan benih-benih kebudayaannya. Demikianlah sambutan dan salam Waisak 2543 1999, dan sebagai penutup kami mengucapkan selamat Hari Trisuci Waisak. Kami mohon kepada Bapak Presiden Republik Indonesia berkenan memberikan amanat kepada umat Buddha untuk menambah semangat kami dalam pengabdian Dharma agama dan Dharma negara. Semoga Tuhan Yang Maha Esa, Sang Triratna, dan para Bodhisatwa Mahasatwa melimpahkan berkah dan lindungannya bagi kita semua, bangsa dan negara Republik Indonesia tercinta. Sabe Sata Bawantu Suki Tata. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadhu, sadhu, sadhu. Sambutan Gubernur Kepala Daerah Tingkat 1 Jawa Tengah, Bapak Haji Mardianto. Yang terhormat Bapak Presiden Republik Indonesia beserta Ibu Hasri Ainun Habibie. Yang terhormat Bapak-Bapak Menteri Kabinet Reformasi. Yang mulia para biku sangha. Yang mulia para duta besar negara sahabat. Yang terhormat para pejabat pusat dan daerah. Dan yang terhormat Ketua Dewan Pengurus Pusat Walubi, Ketua Dewan Pimpinan Daerah Walubi Jawa Tengah, serta tamu undangan dan umat Buddha yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas karunia dan limpahan rahmat-Nya kita dapat bertemu dalam keadaan sehat walafiat pada upacara nasional Puja Bakti Waisak 2543. Satu kebanggaan dan kehormatan bagi pemerintah daerah serta masyarakat Jawa Tengah bahwa di tengah-tengah kesibukan tugas-tugas kenegaraan, Bapak Presiden berkenan berkunjung kembali ke Jawa Tengah untuk menghadiri upacara nasional Puja Bakti Waisak 2543. Sehubungan dengan hal itu, kepada yang terhormat Bapak Presiden dan Ibu Hasri Ainun Habibie beserta rombongan, kami sampaikan ucapan selamat datang di Jawa Tengah, khususnya di Candi Borobudur. Selanjutnya kepada segenap umat Buddha kami sampaikan ucapan selamat merayakan Hari Raya Waisak 2543. Itulah beberapa hal penting yang dilakukan oleh umat Buddha, khususnya umat Buddha Jawa Tengah, dan secara umum oleh umat Buddha Indonesia yang dikoordinir oleh Walubi dalam menyertai peringatan Hari Raya Waisak 2543. Demikian beberapa yang kami sampaikan dalam laporan ini. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat dan kasih-Nya kepada kita semua. Sekian dan terima kasih. Berikut sambutan Menteri Agama Republik Indonesia, Bapak Malik Fajar. Bapak Presiden dan Ibu Hasri Ainun Habibie yang saya hormati, Bapak Ibu para Menteri, Bapak Gubernur Kepala Daerah Provinsi tingkat 1 Jawa Tengah, beserta segenap musbida, yang mulia para duta besar negara-negara sahabat, yang mulia para biku saha, Ibu Ketua Umum Walubi beserta segenap jajaran pengurus Walubi baik tingkat pusat maupun daerah, para pemuka agama Buddha beserta umat yang mengikuti upacara ini. Pertama, marilah kita panjatkan rasa syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa bahwa pada sore hari yang cerah ini kita dapat berkumpul di sini dalam rangka memperingati
hari suci, hari besar agama Buddha, yaitu hari Waisak. Semoga peringatan ini memberikan makna, hikmah, dan berkah tersendiri bagi umat Buddha khususnya dan bagi bangsa Indonesia pada umumnya. Mudah-mudahan ini semua menjadi bagian tak terpisahkan dari cara hidup dan kehidupan beragama masing-masing agama yang hidup di bumi Indonesia ini. Akhirnya kepada Bapak Presiden kami mohon kiranya berkenan memberikan amanatnya. Terima kasih. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya marilah kita ikuti bersama amanat Bapak Presiden Republik Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Namo Buddhaya. Saudara-saudara sekalian, salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Atas segala perkenannya, kita diberi kesempatan untuk berkumpul dalam keadaan sehat walafiat dalam rangka memperingati Hari Raya Tri Suci Waisak tahun 2543 sampai 1999. Melalui forum yang terhormat ini, saya menyampaikan selamat Hari Raya Waisak kepada hadirin serta kepada seluruh umat Buddha di seluruh tanah air tercinta. Sebagaimana peringatan pada tahun-tahun sebelumnya, peringatan Hari Raya Tri Suci Waisak tahun ini pun mengandung makna spiritual, terutama dalam upaya meningkatkan dan mengesah nilai-nilai kemanusiaan. Dengan peringatan ini, kita juga berupaya mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa secara total, terutama pada saat bangsa masih dalam suasana kesulitan akibat krisis yang sedang dan akan terus kita upayakan penanganannya. Dengan perayaan Hari Raya Tri Suci Waisak, kita diingatkan pada perjalanan hidup yang penuh makna dari Sang Buddha Gautama sejak kelahiran hingga wafatnya, yang mampu memberikan tuntunan hidup kepada para pengikutnya melalui 84.000 pesan-pesan Dharma yang meliputi moral, pengendalian diri, serta kecerdasan yang religius. Dengan mempelajari kehidupan Sang Buddha Gautama, kita dapat menarik pelajaran bahwa setiap perjalanan kehidupan umat manusia dalam mencapai tahapan kebahagiaan yang diinginkan diperlukan proses yang tidak sederhana. Kedamaian, kesejukan, dan kebahagiaan tidaklah serta-merta datang begitu saja, namun harus diperjuangkan. Proses menuju kesempurnaan itu memerlukan waktu, keuletan, ketabahan, kesabaran, dan ketegaran serta kerja keras dalam menghadapi berbagai bentuk gangguan dan halangan. Dalam kehidupan umat manusia,
betapa seorang tokoh dalam proses menapaki pendakaian menuju kebenaran sering dicerca, dihina, dan bahkan dihardik oleh masyarakat di sekitarnya. Hanya karena mereka tidak tahu apa hakikat tentang kebenaran, tentang kebahagiaan sejati. Pemahaman akan kebenaran dan kebahagiaan tersebut akan memberi makna dan bobot dalam proses pencapaian tujuan kehidupan manusia itu sendiri. Oleh karena itu, dalam kesempatan yang berbahagia ini, saya mengajak segenap umat Buddha untuk memperbaharui semangat keberagamaan kita dengan perenungan dan pencerahan ulang atas totalitas perjalanan hidup serta nilai-nilai hakiki ajaran Sang Buddha Gautama. Melalui Gema Waisak ke-2543 tahun 1999, umat Buddha perlu lebih mendekatkan diri kepada Sang Maha Pencipta agar dapat mendatangkan kebahagiaan bersama. Bagi yang sudah tahu, agar mengajari yang belum tahu. Yang kaya perlu membantu yang miskin. Yang sudah maju, tariklah yang masih tertinggal. Yang mampu dapat membantu yang masih lemah. Dan yang sehat upayakan untuk membantu penyembuhan yang sakit. Saudara-saudara sekalian, kehidupan kita dewasa ini memang sedang diliputi oleh suasana penuh keprihatinan. Sejak badai krisis ekonomi moneter di Asia yang juga melanda Indonesia dengan segala dampaknya, kehidupan terasa menjadi semakin sulit. Angka kemiskinan melambung, laju pertumbuhan ekonomi terhenti dan bahkan minus. Sekarang mulai plus lagi. Kerusuhan timbul di mana-mana. Sekarang mulai tenang lagi. Orang menjadi sangat emosional dan sebagainya. Semua ini membuat citra bangsa Indonesia terpuruk dan menimbulkan keengganan bagi para investor asing untuk menanamkan modalnya di negeri yang kaya raya ini. Dan insya Allah akan kita bersama-sama mengembalikan kepercayaan itu lagi. Kondisi itu sungguh memprihatinkan kita semua. Namun, kita tidak pernah akan menyerah, apalagi putus asa. Sebagaimana umat beriman, kita harus optimis dalam menghadapi masalah betapapun beratnya. Karena semua yang terjadi di dunia ini adalah atas kehendaknya. Justru dengan kondisi yang harus kita lalui saat ini, dapat kita jadikan bahan renungan dalam rangka introspeksi dan evaluasi terhadap perjalanan bangsa masa lalu. Untuk kita gunakan sebagai pelajaran menuju kehidupan masa depan yang lebih baik dan lebih cerah. Apabila kita melihat dari sejarah kehidupan Sang Buddha Gautama yang bersedia meninggalkan segala kemegahannya dengan hidup merakyat guna mencapai kesempurnaan hidup, mengapa kita mesti ragu-ragu dalam menghadapi cobaan saat ini? Untuk dapat melaksanakan salah satu ajaran Buddha Gautama tersebut, segenap umat Buddha harus dapat melakukan reaktualisasi ajaran agama dalam kehidupan nyata saat ini, khususnya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Marilah kita renungkan kembali bahwa pada masa pra-kemerdekaan, ternyata agama dan kelembagaan agama dapat berperan sebagai wahana bersemainya
semangat dan nilai-nilai kebangsaan yang telah mengantarkan bangsa pada gerbang kemerdekaan. Kalau pada masa itu umat beragama mampu memberikan kontribusi yang nyata, maka di era reformasi ini kita juga dapat melakukan reaktualisasi dan revitalisasi ajaran agama dalam dinamika reformasi. Dengan upaya tersebut, derap langkah reformasi yang sudah dilaksanakan dapat berlangsung dalam suasana sejuk dan damai, serta tidak sampai menggoyahkan integrasi nasional yang ada. Kita perlu terus membangun kehidupan keagamaan yang harmonis di tengah-tengah kemajemukan masyarakat. Umat beragama di seluruh tanah air berkewajiban mendorong tumbuh dan berkembangnya sikap saling menghormati serta mengembangkan semangat kekeluargaan dan kebersamaan di antara sesama warga bangsa. Kita sepenuhnya menyadari bahwa kita hidup di dalam naungan negara yang masyarakatnya amat majemuk. Kemajemukan ini harus disyukuri karena dapat berperan sebagai sumber kekuatan yang saling lengkap melengkapi apabila kita mampu membangun sinergi antara komponen yang ada. Sebaliknya, marilah kita jaga jangan sampai kemajemukan tersebut menjadi justru pemicu bagi terjadinya perpecahan dan pertentangan. Oleh karena itu, melalui forum peringatan Hari Raya Waisak ini, saya menyerukan kepada seluruh umat beragama di bumi Indonesia untuk terus memantapkan suasana persatuan dan kesatuan dengan siraman kesejukan nilai-nilai agama yang luhur yang telah tumbuh dan berkembang di dalam dada masing-masing umat. Sekali lagi, saya ucapkan selamat Hari Raya Trisuci Waisak ke-2543 tahun 1999. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa memberikan kekuatan kepada kita semua. Terima kasih. Namo Buddhaya. Salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Doa bersama untuk bangsa dan negara demi kerukunan umat beragama dipimpin oleh Direktur Urusan Agama Buddha Departemen Agama Bapak Cornelis Wowor. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Terpujilah Tuhan Yang Maha Esa, Sang Tiratana, para Buddha dan para Bodhisattva. Karena atas hikmah kesunyataannya, kami semua dapat berkumpul bersama-sama dengan pemimpin bangsa kami, Bapak Presiden B.J. Habibie, dalam keadaan sehat walafiat untuk melaksanakan upacara Trisuci Waisak Nasional 2543. Semoga berkah Waisak dan karma-karma baik kita sekalian dan seluruh bangsa Indonesia selalu diliputi kesejukan, kedamaian, ketentraman, dan kebahagiaan. Semoga kerukunan dan keharmonisan di antara semua kelompok yang ada dalam bangsa kami menjadi semakin mantap, sehingga persatuan dan kesatuan bangsa kami menjadi kokoh dan kuat dalam negara kesatuan Republik Indonesia yang sangat kami cintai ini.
Semoga para pemimpin negara kami, dari yang terendah hingga yang tertinggi, selalu memperoleh kesehatan, ketegaran, ketabahan, dan kearifan dalam memimpin bangsa kami, agar bangsa kami dapat mengatasi semua halangan, rintangan, dan tantangan yang sedang bangsa kami hadapi. Semoga Tuhan Yang Maha Esa, para Buddha dan para Bodhisattva selalu membimbing kita sekalian. Sabe sata awirahuntu sukitata. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Sekian, terima kasih. Ya, panggung. Tarian ini dipersembahkan Padepokan Seni Bagong Kusudiarjo, Yogyakarta, didukung 40 penari dan 15 pemain musik. Penata artistik Bagong Kusudiarjo, penata tari Ida Wibowo dan Sutopo TB. Inilah sendera tari menebar bijak penjuru damai. Gemilang kemewahan serba kecukupan, sang pangeran lahir, tumbuh dan berkembang di lingkar tembok istana, segala penuh tersedia. Telah terpancar pertandakan kebesaran jiwanya. Membawa istana sebutan pelayanan sang pangeran yang punya kelahian dan kecakapan, sang pangeran yang punya 32 tanda tubuh Mahapurisa, seorang pangeran yang tangguh, tangkas dan terengginas, terus tumbuh hingga cepat merengkuh pemikiran dalam, suatu keadaan batin yang seimbang terhadap sesama makhluk, masuk ke dalam tingkat samadhi jana yang pertama.
Dari balik kemewahan yang bersinar gemerlap, ada secercah pertanyaan yang menyelinap. Yang demikiankah kesempurnaan hidup? Dari balik setiap kebahagiaan, ada sejumput pertanyaan. Yang demikiankah kesejatian hidup? Sang pangeran bertanya, sekaligus mencoba menjawabnya. Batin bening, pikiran jernih dan kecerdasan menjadi bekal untuk terus jadi kembara.